Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Selasa 12 Mei 2026 meninjau proyek pembangunan kereta MRT fase 2. Dalam kunjungannya, Wapres antara lain didampingi Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Alan Tandiono, dan Dirut MRT Jakarta Tuhiyat. Rute MRT fase 2A merupakan perpanjangan dari rute fase 1 Lebak Bulus Bundaran HI yang sudah beroperasi sejak 2019. Ada 7 stasiun bawah tanah di fase 2A ini, yakni Stasiun Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Total panjang jalur sekitar 5,8 km. Wapres optimistis MRT fase 2A bisa beroperasi seluruhnya pada 2029. Progres pembangunannya sudah mencapai 59%. Di akhir tahun 2027, HI Monas tersambung dan sudah beroperasi ya Pak ya. Lalu di akhir 2029 nyambung sampai ke stasiun kota. Jadi ini progres yang luar biasa sekali. Fase 1 yang sudah beroperasi itu 1 tahun sudah bisa melayani 47 juta penumpang. Pembangunan MRT fase 2A ini memiliki tantangan tersendiri. Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat memaparkan kendala utama yang dihadapi tim MRT Jakarta dalam pembangunan jalur ini. Tantangan yang pertama, area yang kita hadapi, yang kita bangun ini mulai dari Harmoni sampai dengan kota itu relatif sempit. Ya, Hayamuruk Gajah Mada itu sempit, tidak selebar Tamrin Sudirman. Sehingga apa konsekuensinya? Konsekuensinya mulai dari Harmoni, tunnelnya yang tadinya kanan kiri, ya kiri kanan, itu menjadi atas bawah. Ini yang kita namakan dengan stack tunnel. Oleh karena itu konsekuensinya lagi kedalamannya menjadi lebih dalam. Kalau yang biasanya 17-18 meter, ini menjadi 28 meter bawah, ya, karena atas bawah. Satu. Kemudian kedua, membangun ke area utara ini relatif tanah, kita menghadapi satu tanah yang jelek, yaitu rata-rata lunak tanahnya, ya, sehingga kita perlu melakukan soil improvement di dalam pelaksanaannya. Kemudian berikutnya, kita tidak bisa sembarangan karena kita menghadapi satu cagar budaya yang luar biasa di bawah, gitu ya. Jika kita harus bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan tim ahli cagar budaya TACB untuk mengambil beberapa peninggalan cagar budaya yang harus kita lestarikan, yang harus kita amankan. Dan berikutnya ada beberapa di samping utilitas, saya kira itu udah umum ya, utilitas harus kita benahi. Kemudian struktur, mungkin ada struktur yang memang tidak bisa dilakukan dengan blade tunnel biasa. Ini juga yang menghambat kita, sehingga kita harus pesan blade khusus untuk memecahkan struktur yang ada di trase ini. Dengan seluruh tantangan tersebut, pembangunan fase 2A tetap dikebut agar bisa beroperasi sesuai rencana. Bundaran HI sampai kota progresnya hampir 60% per posisi akhir April tahun ini, ya. Khusus untuk Bundaran HI sampai dengan Harmoni itu progresnya sudah 92,5%. Ya. Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun ini mendekati 100%, ya, yang untuk BHI sampai dengan Harmoni. Kemudian Harmoni sampai dengan Mangga Besar itu progresnya sudah 64%. Kenapa? Karena memang fase atau stage ini dimulainya itu terlambat, ya. Waktu itu memang ada di COVID, ya. Kemudian fase berikutnya adalah yang Mangga Besar sampai kota itu sudah 84%. Nah, teman-teman semuanya, khusus untuk Bundaran HI sampai dengan area Monas, kami akan mencoba untuk mengoperasikan lebih awal, yaitu akhir tahun depan. Akhir tahun depan 2027 itu sudah kita operasikan, ya. Dan mungkin pertengahan tahunnya itu kita akan melakukan trial dulu, gitu ya, sebelum untuk publik di akhir tahun. Kemudian 2 tahun kemudian setelah beroperasinya Bundaran HI Monas, dilanjutkan Bundaran HI sampai dengan kota
akhir tahun 2029. Tuhiyat menambahkan seluruh terowongan MRT Jakarta akan terhubung mulai September 2026. Selain itu, rel dari Bundaran HI sampai Stasiun Monas sudah terhubung. Saat ini pihak MRT Jakarta tengah menyiapkan persinyalan kereta api. Untuk fase 2A ini, PT MRT Jakarta mengerahkan 3.900 orang tenaga kerja di lapangan, belum termasuk pekerja di kantor dan tenaga support. Adapun perjalanan MRT fase 1 saat ini sudah melayani 120.000 penumpang per hari atau 47 juta per tahun. Begitu kita menambah ke arah kota, ya, ekspektasi sesuai kajian kita itu mendekati angka 200.000 penumpang per hari atau kurang lebih sekitar 70 juta penumpang per hari per tahun, ya, kira-kira itu. PT MRT Jakarta juga menyiapkan interkoneksi antar moda dengan KRL di stasiun Jakarta Kota. Dengan begitu, penumpang bisa berganti moda dengan aman dan nyaman.